gitu. Step lagi di ya, ini kenangan saya waktu lomba Wame, sering juara 1, namanya Wame Kolonel. Sekarang para juri yang tua-tua kalau ketemu di tempat lomba manggil saya tuh, halo Kolonel. Oh gitu. Iya, saya nggak enak sama yang lain, makanya saya Kolonel. Padahal kan jadi Kolonel langsung aku biasa cuma dosen, ya. Tapi dikenalnya Kolonelnya itu, ya itulah orang hobi beda, ya. Jadi teman-teman yang punya hobi jangan mikir cari uang. Kalau mikir cari uang untuk ternak burung biasanya nggak jadi, susah. Tapi kalau ternak burung dasarnya karena hobi seneng, biasanya jadi. Namanya juga burung kan diperhatiin lain. Burung saya seperti tadi itu dikenali kan terpanggil-panggil, bilang sayang, itu lain, pasti efeknya lain. Beda pasti, itu aneh tuh. Aneh tapi nyata ya. Wah, nggak masuk ini tuh. Nggak apa-apa lah. Ini cungkok asli Om? Asli. Asli ya? Sip, mintakan kantor sama mama sih. Sekalian. Ini hebatnya apa? Nggak propos, nggak apa loh. Ini dari gading Om? Gading, ini gading semua ini. Ini? Mana? Gading ini, bu gading diapain dia juga nggak ngerti. Kalau ini katanya bukan. Ini bukan gading, ini kan kelihatan bukan gading. Ini kan terbalik nih. Kalau mau dibalik lagi ya bagus ini. Ini bukan gading ini. Yang gading yang mana aja Om? Ini semua gading. Ini gading. Ini gading ini nih. Ini gading. Ini gading beneran ini. Gading gajah ini. Iya, ini gading gajah tuh, lihat sambungannya sini. Ada. Nah, ini dikasih transfer sama. Ini tutupnya di sini tadinya mah, cuma kalau ditutup pasang gini tempat saya nggak cukup. Oh iya. Atasnya itu loh. Ya, jadi saya masukin taruh sini teman-teman. Kalian biar kalau sini beda ya? Hah? Kalian sini kalau biar ya ini kan halus banget lah. Tahun berapa ini berarti Om? Walah. Tahu. 94. Aku umur 3 tahun itu 94. 94. Itu. Berarti sekarang sudah berapa tahun ini sampai Ayo, 2? Bu. 20. Dipegang Mas, rasain Mas, beda Mas. 20 gading sama plastik kan beda. Oh iya, aduh. Betul. Hah? Rasa Bob? Ya beda. Udah apa tuh? Nah, ini nih biasanya jenis punya feeling lain terasa, ya lah. Makanya ada orang bilang mahal ya itu. Tapi kan barang antik kan buat jual. Mati kan di telepon loh. Gitu nggak sakit. Aku mati kan ada dalam. Om Steve, itu sudah ditawar berapa ini sangkarnya? 150 juta. 150. Nggak dilepas? Belum. Nah, Papa kan nggak mau kan untuk kenang-kenangan masa berjaya waktu babinya sendiri. Dulu waktu zamannya dulu kan saya Satu sangkar 150 juta itu pemirsa. mantap ya. Sekarang Wame mbur bikin apa? Sekarang saya sedang berada di tempatnya Hartono, itu mulai batu, bisa dikatakan senior. Selamat siang Om Hartono. Selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini Om? Kabar baik, luar biasa. Ini Om, kami dari Burunyoy mudik-mudik sedikit Om tentang untuk peternakan di tempatnya Om. Nama brandnya apa ini Om ya? SBF Purwokerto, Surya Bird Farm Purwokerto. Ya. Ya karena dulu rencana saya tuh burung, rencananya semua burung. Karena saya kepengen seperti orang-orang luar negeri, kenapa kita mesti import burung? Saya kepengennya ekspor burung sehingga membawa nama bangsa kita. Kenapa kita mesti membawa nama-nama bangsa lain seperti dari Holland, dari Taiwan, dari FOI, ya, Turki, Itali. Kenapa orang Indonesia kok nggak bisa bikin suatu peternakan sendiri sehingga kita bisa ekspor dan membawa nama bangsa Indonesia? Nah itu yang saya kepengennya seperti itu. Kalau boleh tahu itu besarnya dulu Om, di RPS itu ada itu pernah
sekitar tahun berapa? Ya, itu sebetulnya kalau yang dinamakannya SBF itu baru nggak lama, 2012 kurang lebih. Tapi kalau saya senang burung itu sejak masih kecil sama muda. Terus SBF itu berkembang karena kepengen itu, ada cita-cita itu. Saya pulang dari Inggris sehingga punya cita-cita seperti itu, gimana membawa nama bangsa, karena saya pernah dinas sebagai bangsa Indonesia waktu di luar negeri. Pernah di Inggris, pernah di Australia, pernah di Malaysia, pernah, wah kemana aja lupa. Ya dunia sih belum lah. Kalau di SBF sendiri ini ada berapa juta? Kalau untuk ternak yang sekarang, murainya ada 13 lah kurang lebih. Ya, 13 indukan. Murai. Enggak, yang produk paling 6 apa 5 kandang. Jadi itu memang liku-likunya seperti itu. Ya. Terus kalau untuk dari SBF sendiri itu untuk andalannya itu yang mananya Om? Andalannya sebetulnya ternakannya tapak sakti itu. Tapak sakti? Ya, tapak sakti. Tapak sakti di mana itu? Itu tapak sakti itu juara nasional 3 apa 5, saya agak lupa itu. Di Jakarta? Presiden Cup, ya. Press Cup. Ya. Presiden Cup berapa Om? Wah, saya lupa itu. Presiden Cup 2 kalau nggak salah. Oh ya. Kalau nggak salah loh. Coba nanti saya mau tak. Nanti dicek aja di internet. Di internet ada itu. Data dari tapak sakti ini Om ya. Kalau tapak sakti sendiri itu sudah punya anakan berapa? Turunannya itu sudah berapa? Tapak saktinya sendiri turunannya nggak banyak. Cuma 4 ekor. 4 ekor? Iya, 4 ekor. Tapi dari 4 ekor itu langsung berkembang banyak. Oh. Ya, cucu-cucunya. Cucunya. Karena nggak tahu susah sekali diternak tapak sakti sama si Queen itu. Sulit, jadinya sulit. Nggak tahu kenapa. Cuma cucu-cucunya bagus-bagus. Nah, salah satu anakannya tapak sakti itu kolonel. Kolonel itu juga juara, tapi lokal. Belum sampai nasional ya. Terus langsung saya ternak. Anak-anak ini yang dari kolonel sudah banyak masuk juara. Ya kemarin baru aja beli itu, orang baru beli 3 hari dilombakan juara 1. Ada lagi yang baru 3 hari dilombakan lagi juara berapa sih? Juara 2? Hah? Juara 4. Jadi nggak tahu itu memang terah nggak bisa bohong lah. Terah nggak bisa bohong. Tergantung ngerawat juga sih. Kalau ngerawatnya pinter. Kalau untuk betinanya sendiri dari yang tapak sakti itu sendiri? Nah itu menurut ceritanya itu adalah anakannya dari terah juara nasional juga. Namanya Queen. Tapi itu susah jadi. Susah jadi. Ini saya baru tunggu kemarin 3 tahun. Jadi lagi mati semua 2. Karena saya pergi ke Jogja beli YS. Karena saya sekarang ternak Yorkshire. Lagi mulai ternak Yorkshire ya. Ini Om, ini untuk pengetahuan kita semua juga Om, karena Om kan sudah termasuk senior Om ya. Kendala yang sering dihadapi dalam beternak murai itu apa saja itu Om? Kendalanya itu nomor 1 adalah ketelatenan, keseriusan. Ya, jadi tidak ada satupun yang kesuksesan yang dicapai dengan enak-enakan, tidak ada. Jadi kalau Anda mau sukses dalam beternak atau dalam bisnis atau dalam segala hal, atau kuliah pun sama, harus dengan kerja keras. Nah itu kunci sukses. Salah satu kunci sukses. Nanti kalau mau belajar sama saya silakan konsultasi ke saya siap layani itu. Ada nomor WA-nya Om? Ada. Nomor WA-nya 081 2295 1175. Nah, cerita kendalanya itu adalah tiap burung punya karakter yang berbeda. Jadi hati-hati. Ada yang nanti kalau burung yang sangat fighter, wah biasanya itu anakannya dibuang atau segala macam. Nah itu mesti harus tahu kapan menurunkan birahi. Nah caranya bagaimana lah, itu ada trik-trik khusus yang perlu dipelajari terus. Menurunkan birahi ataupun dia emosi. Karena birahi dan emosi itu berbeda. Kadang-kadang orang belum begitu menguasai, anggapannya emosi sama birahi sama. Nah kita mesti tahu persis itu. Nah mengenai kendala yang lain itu, karena saya ini hobi bukan cari uang, tadi asal mulanya itu kandang ternak saya itu terbuka loh, nggak tertutup. Ya kalau orang lain kan tertutup. Kenapa saya terbuka? Karena saya ingin nikmati kapan dia kawin, kapan dia bunyi, bisa nikmati sambil minum kopi. Nanti videonya bisa lihat nanti di apa namanya Wawan nih? Manuk Balap News ya. Ini Manuk Balap News bagus sekali nih responnya. Oke. Apalagi
Ya, anakannya itu tergantung indukannya. Itu antara 3 juta sampai 8 juta. Ada yang paruh putih, ada yang sampai dada putih. Karena kita baru ternak dengan supak. Dan supak sekarang sudah termasuk langka. Ya, jadi turunannya tapak sakti dikawinkan sama supak. Seperti yang kemarin kolonel dikawinkan sama supak. Anakannya keluar, ada yang cucuknya putih, ada yang dadanya putih. Dan ternyata dilombakan kemarin juara 1, juara 3 begitu. Nah itu terus saya eksperimen terus. Belajar terus sampai tua. Kalau boleh tahu Om, untuk istimewanya antara paruh putih sama yang dada putih itu apa Om? Gini, ya itu orang suka aja. Tapi sebetulnya kalau supak itu mental. Mentalnya ya? Mentalnya luar biasa. Saya akui ya, kemarin yang juara 1, juara 3 itu turunannya supak semua itu. Luar biasa mentalnya. Masih anakan, ya nggak ada takutnya. Itu kelebihannya, itu menurut saya ya. Mungkin ahli yang lain saya nggak tahu. Ya. Tapi yang utama adalah itu mentalnya Om ya? Mental, menurut saya, iya. Siang Om. Nah ini kalau omset sendiri ini berarti putra dari Pak Hartono ya? Ya betul sekali Mas. Berarti untuk generasi penerus dari SPF. Ya bisa dibilang begitu Mas. Kalau untuk generasi penerus berarti kan sudah banyak belajar dari sang ayah Om ya? Iya. Ilmu yang sudah didapat dari pabrik sendiri ini apa aja Om pesan di breeding mulai barunya? Ya untuk dari breedingnya sendiri saya diajarkan oleh ayah saya itu ya macam-macam ya, dari cara perawatan, dari cara ketelatenan kita sendiri, dari cara penjodohan. Yang penting utamanya itu adalah ketelatenan Om. Iya, dalam breeding sendiri dan hobi Om. Ya, kesukaan kita kepada burung seperti apa? Ah, gitu. Kalau kita pengennya kita ke burung seperti apa itu nggak akan jadi Om. Tapi kita ngikutin burung seperti apa maunya. Biar burung ini bahagia gitu, happy. Kalau untuk yang di lapangan, memang sering juga Om untuk yang ikut lomba-lomba. Ya untuk lomba-lomba sendiri sih, banyakan kan burung saya itu lari ke orang gitu, jadi juara gitu. Saya banyakan temenin untuk lihat performa burung saya sendiri dari indukan, rasa bahagia misalnya juara, mendapatkan juara. Dan kalau misalnya ada lomba ya kadang-kadang saya ikut. Tapi untuk kondisi seperti COVID ini, untuk sekarang saya lagi berhenti dulu gitu. Nanti setelah COVID saya lanjutkan. Gas lagi. Ya, kalau boleh tahu ini, ilmu yang terpenting dari Babes ini apa Om, yang dari ternak mureh Om? Ternak mureh sebenarnya itu susah-susah gampang ya Om. Yang paling penting itu adalah ketelatenan yang saya bilang tadi. Yang Babes juga ngomong adalah ketelatenan sendiri. Iya. Kalau kita misalnya sekarang lagi seneng-senengnya, nanti ke depannya nggak seneng, ya jangan sebenarnya. Kita harus continue ketelatenan. Kita ngamatin burung seperti apa nih, burung maunya apa. Jangan kita yang harus burung ngikutin kita. Nah, seperti biasanya banyak kan yang lain-lain seperti itu gitu loh. Nah, kita sekarang harus mengubah mindset kita mengikuti burung maunya apa gitu. Karakternya seperti apa. Betul sekali Om. Ini Om, berarti kan jenengan tadi dalam di ternak mureh itu juga ngelolos juga Om ya? Iya bener Om. Juga itu ya. Itu pernah nggak mengalami kendala apa itu Om dalam melolong anakannya? Sebenarnya kalau meloloh anakan itu kita itu harus benar-benar melihat burungnya. Kadang-kadang kan kalau kita ngeloloh ada yang ngasih makan terlalu banyak akhirnya mati. Ada yang kesedikitan malah mati. Kita lihat anakan ini sudah cukup belum, terpenuhi belum gizinya. Yang penting itu kita lihat gizinya itu kita harus jor makanan. Maksudnya ada jangkrik kecil atau kroto, ulat kandang, kita berikan secara kontinu, berganti-ganti begitu. Biar gizinya terpenuhi. Kalau dari anakan yang umur sekitar 1 minggu itu baru ngambil dari pangkalan, biasanya itu makannya itu apa aja Om kalau di SPF sendiri? Kalau saya sebenarnya pakainya kroto yang putih yang sudah dibersihkan khusus. Nah kita sudah bersihkan putih mulus kita baru berikan. Makanya penting itu adalah ketelatenan gitu, yang utama. Krotonya itu tadi dicampur sama kur atau kroto full? Kalau untuk peternakan SPF sendiri saya memakai kroto full.
Ya, nanti setelah berjalan waktu 3 minggu atau 1 bulan, mulai diajarin makan pur halus, dicampur kroto, biar gizinya terpenuhi ya Mas ya. Begitu. Terima kasih atas waktunya Om Teh. Semoga ya ini juga semakin sukses, semakin positif, semakin lancar. Oke, siap Om. Makasih Om.